membebaskan perbudakan. Lepas dari dualitas itu bukan pekerjaan yang gampang. Itu sebabnya disebutnya jalan mendaki lagi sukar. Ayo, kan kita pengennya semua orang baik sama kita. Pengennya sehat 1000 tahun. Pengennya kaya terus. Pengennya semua usaha lancar terus. Makanya kadang-kadang doanya juga, ya Allah berikan kelancaran, kemudahan. Itu doa-doa orang yang pengecut. Kalau orang-orang yang sudah sampai di puncak gunung doanya gak kayak gitu. Ya Allah kuatkanlah pundakku ya Allah. Biar aku bisa menanggung semua beban. Seberat apapun. Karena aku tahu Engkau tidak pernah membebani hambanya dengan beban yang tidak mungkin hambanya tidak sanggup untuk memikulnya. Karena Engkau maha adil. Dia yakin kepada Allah. Tidak mungkin Allah ngasih beban yang melampaui batas kemampuan dia untuk menanggung beban itu. Makanya minta sama Allah. Lihat orang-orang yang sudah sampai di puncak. Masa depan kita tidak ditentukan oleh apa pekerjaan kita. Tapi ditentukan oleh apa yang kita kerjakan. Ya sudah, sederhana saja. Amalkan yang kau tahu, maka Allah akan mengajarkan yang engkau tidak. Po, guyu, delikake. Siapa yang bisa tersenyum, bisa tertawa, karena sudah menemukan yang tersembunyi di balik tubuhnya. Sir, pong, dele, kopong, sir. Sudah. Lepas dari segala dualitas, kosong. Sir, pong, dele, kopong, sir. Keren banget lagu itu. Makanya jadi cocok dengan lagu Gundul-Gundul Pacul. Dulu saya kira waktu kecil lagu Gundul Pacul itu cerita orang yang gundul kepalanya gak ada rambutnya. Tapi masa selepel Sunan Kalijogo kemudian nulis lagu, masa gak ada maknanya? Lepel wali. Kalau wali itu saya percaya orang beriman gak mungkin ngomong yang gak penting. Pasti di balik itu ada yang penting. Ternyata kalau kita dalami lagu itu, lagu Gundul Pacul itu bukan cerita orang yang plontos kepalanya. Orang yang kolbunya gak ada Allahnya. Kalau kolbu sudah gak ada Allahnya, berikutnya apa? Gak ada iman, gak ada pengetahuan, ya gundul. Kenapa gundul? Karena dia punya pacul, tidak pernah digunakan. Mana pacul? Pacul itu cuma 4. Pacul segi 4. Papat kang ucul. Mana yang 4? Pendengaran, penglihatan, pernapasan, pembicaraan. Yang 4 itu kemudian disebut kupat. Disebutnya juga saraba 4. Makanya yang 4 jangan digunakan. Makanya leluhur kita di Tatar Parahyang, di Tatar Jawa mengatakan yang 4 ini jangan digunakan. Makanya mereka kemudian berkata mati sak jeroning urip. Itu yang pernah kita alami waktu di rahim ibu. Waktu di rahim ibu kita tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Saat ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Saat itu kita menjawab dengan jelas, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Awas ya, kita tuh pernah menyaksikan. 9 bulan 10 hari. 1 hari di alam cahaya menurut Quran surat Al-Ma'arij sama dengan 50.000 tahun di alam semesta. Bayangkan 9 bulan 10 hari di alam cahaya. Berapa puluh ribu tahun kita di sana. Makanya saat kita menangis ke alam dunia ini, saat kita lahir ke alam dunia ini, semua kita menangis. Konon kabarnya menurut orang-orang bijak, tangisan itu adalah tangisan misteri. Apakah tangisan kebahagiaan? Belum tahu. Apakah tangisan kesedihan? Belum tahu. Hanya dokter yang bisa menjelaskan tangisan itu. Karena saat bayi nangis, berarti bayi itu panjang umurnya. Karena saat bayi lahir ke dunia menangis, langsung dipotong tali ari-ari. Hubungan antara plasenta dengan tali pusar, dengan pusar, itu terputus. Saat terputus, aliran darah terputus, oksigen terputus, makanan dari ibu terputus. Dan saat itu, bayi perlu oksigen untuk melumuri darahnya, agar otaknya tidak sempat terhenti. Lalu dengan menangis, maka terjadi kontraksi otot
di bagian nafasnya, di bagian paru-parunya. Makanya bayi yang tidak menangis dilempar-lempar sama dokter supaya menangis. Barangkali kita baru tahu kenapa bayi ke alam dunia menangis untuk memperpanjang usia bayi itu. Karena kalau tidak menangis bahaya. Berarti tidak menangis, paru-paru belum berfungsi, ini dipotong, lalu saluran oksigen terhenti, bisa meninggal. Itu sebabnya banyak bayi yang lahir ke dunia diam tidak menangis, mohon maaf, umurnya tidak panjang. Kecuali yang diberikan keajaiban tertentu. Karena barangkali akan dititipi jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa yang sudah tua. Jadi jangan lupa, kita pernah menangis? Pernah menangis. Apakah kesedihan? Tidak tahu. Apakah kebahagiaan? Tidak tahu. Tapi tepat setelah kita menangis, kita masuk lorong kegelapan. Yang disaksikan di sana enggak disaksikan lagi. Kenapa? Karena sudah bolong paculnya. Begitu paculnya sudah bolong, yang masuk adalah hawa-hawa dunia. Menurut ahli neuroscience, manusia mulai melupakan Tuhan sejak hari ke-8 dari kelahirannya. Ini riset menurut ahli neuroscience. Lalu kita sudah hari keberapa nih lupa kepada Allah. Dan itu menjadi utang sebelum kita mati. Dan sebelum kita mati itu utang harus dibayar. Agar saat sebelum mati kita sudah bisa mengenal kembali yang pernah kita kenal. Waktu ditanya oleh Allah, alastu birobikum. Maka kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Apa maknanya? Kelahiran yang kedua, kalau menangis pasti bahagia. Di kelahiran yang kedua, kalau menangis itu pasti bahagia. Kenapa? Kerinduan panjang. Karena kebutaan mata kalbu sejak dari lahir terobati di Masjidil Aqsa, di tempat yang jauh dari sejauh pencarian kita. Pencarian yang begitu panjang, tiba-tiba menemukan yang dicari. Pasti menangis toh? Tapi menangis di situ dijamin itu pasti tangisan kebahagiaan. Makanya yang sudah terlahir kembali di kelahiran yang kedua itu sudah bangkit jiwanya. Kalau sudah bangkit jiwanya, makanya cara pandang dia terhadap kehidupan berbeda. Karena dia sudah mendaki gunung. Itu sebabnya sangat luar biasa kalau bagi saya surat Al-Balad tadi. Luar biasanya apa? Wahadainahu najdain, ditunjukkan dua jalan tapi tidak disuruh memilih salah satu. Malah Allah ngasih jalan alternatif. Fala aktahamal aqabah. Tidakkah kau mencoba jalan mendaki? Fakku raqabah, bebaskan perbudakan. Memang membebaskan perbudakan, lepas dari dualitas itu bukan pekerjaan yang gampang. Itu sebabnya disebutnya jalan mendaki lagi sukar. Ayo, kan kita pengennya semua orang baik sama kita. Pengennya sehat 1000 tahun. Pengennya kaya terus. Pengennya semua usaha lancar terus. Makanya kadang-kadang doanya juga, ya Allah berikan kelancaran, kemudahan. Itu doa-doa orang yang pengecut. Kalau orang-orang yang sudah sampai di puncak gunung doanya enggak kayak gitu. Ya Allah, kuatkanlah pundakku ya Allah. Biar aku bisa menanggung semua beban. Seberat apapun. Karena aku tahu Engkau tidak pernah membebani hambanya dengan beban yang tidak mungkin hambanya tidak sanggup untuk memikulnya. Karena Engkau maha adil. Dia yakin kepada Allah. Tidak mungkin Allah ngasih beban yang melampaui batas kemampuan dia untuk menanggung beban itu. Makanya minta sama Allah. Lihat orang-orang yang sudah sampai di puncak. Doanya, ya Allah jadikanlah pundakku kuat. Berikanlah kekuatan, kesabaran. Bukan ya Allah mudahkan usahaku. Lancarkan bisnisku. Itu orang-orang yang tidak siap, tidak lancar itu. Orang yang tidak siap sulit. Padahal sesungguhnya solve problem.
meningkatkan keterampilan berpikir kritis, meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Itu yang disebut dengan berpikir abad 21. Makanya anak-anak di sekolah sekarang dikasih apa? Dikasih project, dikasih problem. Biar dia latihan memecahkan masalah. Karena hidup di abad 21 sekarang bukan menghafalkan statement-statement. Bukan menghafalkan hukum-hukum, bukan menghafalkan rumus-rumus. Tetapi scientific literasi. Apa artinya? Tangkap pengetahuan, gunakan pengetahuan untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Karena di sekolah kehidupan, masalahnya berbeda dengan di sekolah formal. Di sekolah formal, materinya diajarkan dulu, ujiannya diberitahu. Mau ujian dikasih kisi-kisi, tanggal ujiannya jelas. Soalnya pun diberitahu, yang mudah sekian, yang sedang sekian, yang susah sekian. Bahkan jika perlu diberitahu jawabannya. Itu sekolah formal. Makanya banyak yang lulus sampai S3 di sekolah formal. Bahkan guru besar, mencapai puncaknya akademik. Tetapi tidak lulus di sekolah kehidupan. Ternyata di sekolah kehidupan gelarnya sama S3. Senyum, senyum saja. Yang sudah sampai di puncak gunung S3 juga senyum, senyum saja. Tidak mencengkram yang dia ingin, tidak menendang yang tidak dia ingin. Dia sempurna, sama purna menerima yang dia ingin dengan yang tidak ingin. Dengan cara menerima yang sama. Di situ ada keikhlasan, kepasrahan, kesabaran. Makanya Quran kemudian ngasih ilustrasi. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali sudah menjadi seorang yang pasrah total kepada Allah. Kalau mati cuman beragama tertentu sih mudah, tinggal daftar pakai KTP. Apakah ada orang mati bawa KTP? Begitu mati KTP dikembalikan lagi sama Pak RT. Saat kita mati membawa apa? Membawa identitas spiritual kita. Itu. Tidak membawa identitas fisik kita. Walaupun wajah kita mungkin dikenang banyak orang baiknya, wajah kita juga dikenang banyak orang buruknya. Karena semua alamat kebaikan dan keburukan akan diletakkan di wajah kita. Mau hati-hati dengan wajah. Ya, dibedakin wajah itu, dimandiin. Karena itu alamat semua kebaikan, alamat semua keburukan. Yang dikenang dari semua orang itu adalah wajahnya. Makanya beruntung yang wajah-wajahnya sudah bisa senyum. Karena sudah bisa melampaui dualitas. Sudah mendaki gunung. Kalau sudah mendaki gunung, sudah sampai di puncak kebijaksanaan. Makanya seperti Allah. Kenapa Allah itu tidak pernah menghukum? Karena Allah melihat setiap peristiwa dari sudut pandang keilmuan yang maha luas. Lihat orang-orang yang luas ilmunya. Senyum-senyum saja. Ada orang melakukan tindakan yang keliru. Tidak salah. Itu cuma belum benar. Dia sedang berproses dalam ruang dan waktunya dia. Nanti juga akan bisa. Cuman perlu waktu. Kenyataan Pak nggak lulus. Bukan nggak lulus. Belum lulus. Nanti juga akan lulus. Makanya sekolah ada yang 4 tahun. S1. Ada yang 5 tahun. Kalau ini wajah-wajahnya kelihatan 9 tahun ini. Ada yang 9 tahun itu namanya mahasiswa abadi. Makanya gelarnya MA. Tetapi ada yang salah di situ? Tidak ada. Memang ruang dan waktunya untuk berproses bagi dia ya sekian tahun. Akhirnya mencapai puncak yang sama. Pada akhirnya setiap manusia akan pulang kepada Allah. Karena Allah juga rindu, menunggu jiwa kita untuk pulang. Cuman ada yang pulang cepat, ada yang pulang lambat. Makanya kita kalau sholat sering baca doa, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Garis lurus itu adalah garis yang menghubungkan 2 titik yang terdekat. Ini titik pertama, ini titik yang kedua. Kan bisa jalannya ke sini, bisa jalannya ke sini, banyak jalan. Tapi ada satu jalan yang terdekat, itu namanya garis lurus. Makanya disebutnya juga syiratal mustaqim. Jalan yang lurus. Tapi kalau ditanya, sudah tahu jalan yang lurus itu apa? Oh pokoknya lurus aja Pak. Jawabannya harus pakai Quran. Kalau di Quran ada istilah tertentu yang kita nggak ngerti, teruskan baca Qurannya. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang
lurus. Apa sih jalan yang lurus? Jangan didefinisikan menurut pikiran kita. Karena Quran bukan bahasa bumi. Quran itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Kalau bahasa Tuhan ya kita harus deket-deket dong sama yang punya bahasa. Bahasa Tuhan tentu saja bukan bahasa Arab. Bahasa Tuhan adalah bahasa jiwa, bahasa universal yang melampaui segala bahasa. Hati-hati. Lalu kalau gitu, apa Pak Siratal Mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Timbul pertanyaan lagi, siapa orang-orang yang diberi nikmat? Tetangga kita tuh yang baru beli mobil baru, keluaran merek terbaru, yang baru beli sawah, yang beli rumah, itu yang dapat nikmat, yang bisnisnya nggak bangkrut. No. Jangan didefinisikan nikmat menurut bahasa kita. Ternyata nikmat dalam bahasa Quran berbeda. Tanya lagi Quran, Quran, siapa sih orang yang dianugerahi nikmat itu? Dijawab di Quran surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin wa husna ulaika rafiqa. Itulah teman yang sebaik-baiknya. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Kata Allah, 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para solihin. Jadi saat kita sholat, ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Karena kita sudah paham. Apa kata Allah permintaanmu? Ya Allah, tunjuki aku ke jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ditegaskan di ayat berikutnya. Ghairil maghdub bi alaihim waladdallin. Jangan kau tunjukkan aku ke jalan orang-orang yang kau murkai Tuhan. Jangan pula kau tunjukkan aku ke jalan orang-orang yang tersesat. Sesat itu akibat. Ayo, kapan kita tersesat? Gara-gara enggak tahu jalan. Sudah ada Google Map, enggak tahu cara bukanya. Nanya orang, enggak mau. Pokoknya jalan aja sendiri nyari. Sesat enggak? Kapan kita tersesat? Kita tersesat tepat saat kita mencari alamat tapi enggak tahu. Paham? Makanya kita baru bertanya tepat saat kita tersesat. Makanya orang yang berani tersesat tidak akan pernah tersesat. Tapi orang yang tidak berani tersesat bisa selamanya tersesat. Jadi siapakah orang yang diberi nikmat itu? Kata Quran, minan nabiyyin wasyiddiqin wasuhada wassolihin. Di luar itu cuma ada 2, yang dimurkai dan yang tidak tahu. Makanya kalau saya menerjemahkan ad-dhalin itu bukan orang tersesat, orang yang enggak tahu. Tersesat itu akibatnya. Gara-gara enggak tahu tapi enggak mau nanya, ya pasti tersesat. Jadi kalau kita mau jujur, surat Al-Fatihah itu membagi manusia cuma 3 golongan. 1 yang dapat nikmat, 2 yang dimurkai, 3 yang tidak tahu. Yang tidak tahu punya peluang besar untuk tersesat kalau enggak mau tahu. Pertanyaannya kalau ditanya, kita termasuk yang mana? Yang dapat nikmat? Yang dimurkai? Atau yang tidak tahu? Oh, pasti semua orang akan bilang yang dapat nikmat. Padahal yang dapat nikmat cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Kalau kita ingin termasuk yang dapat nikmat, kan setidak-tidaknya kita harus masuk salah satu dari yang 4 golongan itu. Lalu berikutnya apa usaha kita? Tanya lagi Quran, Quran, siapakah para solihin itu? Quran menjawab, solihin adalah gelar yang diberikan Allah buat orang yang sudah menjalankan amal soleh. Tanya lagi Quran, Quran, amal soleh itu apa? Kata Quran, waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Oh, ternyata menurut Quran surat Al-Kahfi 110,
Amal soleh itu adalah cara untuk mencapai Tuhan. Apakah saya sudah tahu cara mencapai Tuhan? Oh, ternyata saya belum tahu. Apakah layak saya disebut dengan solihin? Amal solehnya saja saya belum tahu. Apalagi dapat gelar solihin. Kalau gelar solihin gak dapat, apakah mungkin kita jadi syuhada? Para penyaksi Tuhan, para penyaksi Allah. Apakah mungkin jadi sidikin? Orang yang meyakini Allah karena sudah mengalami sendiri. Kalau syuhada enggak, solihin enggak, syuhada enggak, sidikin enggak. Kalau ngaku nabi apalagi. Kan orang yang dapat nikmat cuma 4. Para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Solihin enggak. Enggak masuk. Syuhada enggak masuk. Sidikin enggak masuk. Siapa sidikin? Sidikin itu orang yang membenarkan sesuatu karena mengalami sendiri. Dia membenarkan kalau teh ini rasanya pahit karena dia habis makan, minum teh. Dia mengatakan makanan ini enak karena habis makan. Dia bilang restoran itu enak karena dia habis makan di situ. Itu sidikin. Dia mengatakan saya yakin kepada Allah karena dia sudah mengalami Allah. Sudah merasakan kehadirannya. Ternyata begitu dicek pada diri kita, sombong-sombongnya. Apakah Anda termasuk yang dapat nikmat, yang dimurkai, atau yang tersesat? Oh, saya dapat nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam. Bukan, nikmat itu kata Allah sesuatu yang diberikan kepada 4 golongan. Minan nabiyyin, wasyidikin, wasuhada, wasolihin. Begitu diungkap rahasia Quran, ternyata solihin bukan, suhada bukan, siddiqin bukan, nabi apalagi ngaku nabi ntar ditimpukin orang sekampung. Yang 4 gak masuk, berarti gak masuk orang yang dapat nikmat. Harusnya bergetar itu ketika sholat. Ya Allah, jangan-jangan saya tidak termasuk orang yang dapat nikmat ya Allah. Pilihan cuma 2, yang dimurkahi dan yang tersesat. Jangan-jangan saya seakan-akan lari ke Jakarta, padahal saya sedang lari ke Surabaya. Jangan-jangan saya sedang jalan ke Jakarta, padahal saya nggak tahu karena salah baca tanda rambu-rambu yang ada. Makanya ada orang yang menuju Tuhan dengan cara berjalan, tapi tanpa arah. Ada orang yang menuju Tuhan dengan cara berlari tanpa arah. Ada orang yang diam saja di pintu depan pintunya Tuhan, tapi nggak ngetok-ngetok pintu. Merasa sudah sampai. Makanya kata Nabi, ma'rifat adalah modalku, akal, pikiran, sumber agamaku. Siapa yang mengetuk pintu, pintu akan terbuka. Tinggal diketuk aja, tok, 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 dibuka. Disitulah perannya para rasul di zamannya. Karena para rasul sudah tidak ada, carilah para ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi ilmunya Nabi, dekat-dekat dengan beliau. Makanya doanya Nabi Daud, ya Allah, tumbuhkanlah cintaku padamu. Tumbuhkan cintaku pada orang-orang yang telah berhasil mencintaimu. Tumbuhkan cintaku pada ilmu dan amal yang dapat mengantarkan aku akan cintamu. Tumbuhkan cintaku pada orang-orang yang telah berhasil mencintaimu. Makanya jangan heran ya, bagi para murid di dunia thariqah, khidmat kepada guru merupakan kunci utama untuk mendapatkan berkah. Sami'na wa ata'na itu adalah kunci berkah. Itu sudah diajarkan di Quran surat Al-Kahfi, bagaimana perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Baik, sekali lagi, Allah menunjukkan 2 jalan, tapi Allah tidak menyuruh kita memilih salah satunya, tapi ngasih jalan alternatif. Tidakkah engkau mencoba jalan mendaki lagi sukar? Fakur raqabah. Itu sebabnya di Tatar Parahyang, mohon maaf ya, perjalanan mencari guru, mencari jejak untuk sampai kepada Allah digambarkan seperti ini. Pek gera panggihan. Cepat kamu temui diri sejatimu, agar kelak kamu pulang bisa kembali pada Tuhanmu. Nganjang kapageto dari sekarang. Gitu. Lalu bahasanya apa? Teangan tapak helang di langit.
Cari bekas jejak elang di langit. Bisa nggak? Mencari jejak. Jejak ilmu sejati sesusah itu. Teangan tapak helang di langit, cari bekas jejak elang di langit. Teangan tapak lempang meri di lewi. Cari bekas jejak itik di sungai. Bisa nggak? Itiknya lewat, jejaknya udah kemana? Kalaupun pernah ada jejak, sudah ke bawah arus. Sesulit itu. Yang ketiga, teangan tapak lempang lauk dinacai. Cari bekas jejak ikan di air. Bisa nggak? Lalu leluhur kami mengatakan, gera lempang tanpa ngalengkah. Berjalanlah kamu tanpa melangkah. Gera indit bari cicing. Kamu harus pergi tapi kamu diam. Jadi rangkuman dari cerita itu, segera kamu temui diri sejatimu. Tapi menemui diri sejati, menapaki perjalanan mendaki ke dalam diri, itu sulitnya digambarkan seperti itu. Seperti kamu mencari jejak burung elang di langit, mencari jejak bekas itik di sungai, mencari jejak bekas ikan di air. Sesulit itu mencarinya. Tapi berapa banyak orang yang sudah di depan mata kemudian mengabaikannya. Jalanlah kamu tanpa melangkah. Pergilah kamu tapi diam. Yang pergi apa? Yang jalan apa? Tentu saja yang pergi, yang jalan itu kesadaran kita. Jiwa kita, tubuhnya ya diam. Diamnya tubuh justru mengizinkan jiwa itu jalan. Tapi jalannya tubuh mengizinkan jiwa itu diam. Itu dalam bahasa haji barangkali sering disebut dengan wukuf. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ada kata-kata laisa alaikum junahun antabtagu fadlam mir rabbikum. Tidak ada dosa bagimu mencari fadlan, keutamaan dari Tuhanmu. Apa keutamaan itu? Fa iza afadtum min arafah fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari padang pengenalan, ingatlah Allah. Jadi puncaknya haji adalah ingat Allah. Kapan ingat Allah? Kalau sampai di Arafah yang hakikat. Kalau cuma di Arafah yang syariat, ya cuma lihat padang saja. Harus sampai di padang Arafah yang hakikat. Fa idza afattum min Arafah fazkurullah. Bahkan di ayat itu dikatakan, indal masy'aril haram. Ingatlah Allah di masy'aril haram. Wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Kalau kamu belum berhasil mengingatnya, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Itu pengertian sesat dalam bahasa Quran. Sesat itu orang yang ketika sholat mabuk. Makanya janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Lagi-lagi bahasa mutasabihat ditangkap. Oh, kalau lagi minum khamr jangan tempat sholat. Boro-boro ingat sholat. Yang nggak tahu, pulang kemana aja nggak tahu, namanya juga mabuk. Orang mabuk itu nggak usah dibahas, pasti nggak sholat. Ini Quran mengatakan janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Ini ada orang mabuk mendekati tempat sholat, bukan mabuk yang itu. Mabuk dunia. Gak bisa ingat Allah, pikirannya kemana-mana. Kalau dia jalan karena tidak tahu, jalannya tersesat kemana-mana. Jalan jiwanya itu jadi kemana-mana. Itu bahasa sesat menurut bahasa Quran. Makanya harus cerdas memahami Quran. Jadi dari pembahasan surat Al-Balad, Balad itu kota, berarti kita disuruh pergi ke kota. Perjalanan ke kota dalam bahasa Sunda itu nyaba. Dalam bahasa Jawa itu kan sobo. Betul? Iya. Makanya di Jogja ada yang namanya Wana Saba. Wonosobo.
Saya ngomong Wanasaba aja nggak suka, harus pakai O. Ya udah deh, Wonosobo. Tapi Sobo itu apa? Sobo itu perjalanan ke kota. Makanya di Quran banyak sekali cerita, pergilah kamu ke kota. Pergilah kamu ke kota, tinggalkan kampungmu. Pergilah ke kota, tinggalkan kampung. Kampung itu lambang dari kegelapan, kota itu lambang yang terang benderang. Kita harus melakukan perjalanan minaz zulumati ila nur. Itu benar-benar harus dialami, bukan teori. Harus praktek dan bisa dibuktikan. Makanya surat Al-Fatihah dimulai dengan ba, diakhiri dengan nun. Jadi tadi baru saya bahas ihdinas siratal mustaqim sampai waladolin saja sudah menemukan kuncinya. Berarti perjalanan Al-Fatihah adalah perjalanan dari luar ke dalam. Perjalanan dari kesadaran rendah ke kesadaran yang tinggi. Itu adalah menaiki puncak gunung. Mencoba jalan mendaki. Mohon maaf, orang-orang yang sudah di puncaknya gunung, yang terbebas dari dualitas, lihat hidupnya damai. Karena apa? Jauh dari sumber penderitaan, tidak menendang, tidak mencengkram. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya bagian dari rencanamu untuk kebaikanku. Ajarkan tujuan kehadirannya. Makanya saat mendapatkan sesuatu yang disebut musibah, dia tidak bertanya, mengapa ini terjadi? Tapi bertanya, Tuhan, untuk apa kehadiran peristiwa ini bagiku? Ajarkan Tuhan agar aku bisa mengerti tujuan kehadirannya. Makanya ujian dan cobaan tepat akan dihentikan Allah saat kita mengerti tujuan kehadirannya. Itu sebabnya orang yang suka menolak musibah biasanya makin banyak musibahnya. Kenapa? Dulu waktu kita belajar berhitung, kalau belum lulus berhitung tidak mungkin dikasih remedialnya bahasa Inggris. Terus aja berhitung sampai selesai. Demikian juga Tuhan tidak mungkin ngasih remedial pelajaran yang berbeda. Saat kita menolak yang tidak kita ingin akan terus terjadi sampai kita ikhlas menerimanya. Tepat saat ikhlas menerimanya, mengerti kehadirannya, ujian selesai. Diganti ujian yang lebih besar lagi. Kan orang beriman begitu. Tidak pernah selesai sampai kita mati. Kenapa? Hanya lewat kesulitan kita akan ditumbuhkan. Hanya lewat kesulitan kita akan diajarkan mencapai kebijaksanaan. Tidak ada sejarah Nabi dan Rasul, orang-orang bijak di masa lalu yang hidupnya damai saja. Mereka semua dihadapkan pada berbagai kesulitan, tetapi mereka akhirnya mencapai puncaknya kedamaian setelah bisa menerima semuanya dengan ikhlas apa adanya. Itu yang disebut dengan sempurna. Itulah yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga kuliah singkat ini mencahayakan semesta. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.